Halo teman-teman, kali ini kami akan membahas terkait luas dan keliling bangun datar. Sebelum itu, perkenalkan, kami mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, teman-teman, pertama-tama kita semestinya mengetahui pengertian dari bangun datar. Bangun datar merupakan bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung yang memiliki dua dimensi yaitu panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki tinggi dan tebal. Nah, teman-teman, yang mesti diingat ialah bangun datar hanya memiliki dua dimensi yaitu panjang dan lebar. Bangun datar tidak memiliki tinggi dan tebal. Nah, kita juga harus mengetahui macam-macam bangun datar. Nah, persegi panjang, persegi, segitiga, jajar genjang, trapesium, layang-layang, belah ketupat, serta lingkaran merupakan macam-macam bangun datar. Sekarang, kita akan mempelajari spesifik terkait macam-macam bangun datar. Nah, yang pertama yaitu persegi panjang. Persegi panjang adalah sebuah bangun datar yang mempunyai sisi berhadapan yang sama panjang dan memiliki 4 buah titik sudut. Nah, teman-teman, bangun yang berwarna hijau, kuning, dan biru ini merupakan contoh persegi panjang. Di sini kita bisa lihat bahwasanya sisi-sisi yang berhadapan ialah sama panjang dan persegi panjang juga memiliki 4 buah titik sudut. Nah, lebih lanjut, kita akan membahas terkait keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang adalah panjang lintasan pembentuk persegi panjang tersebut. Garis merah dan kuning ini kita misalkan bahwasanya akan menunjukkan satu satuan panjang. Dengan menggunakan garis-garis satuan panjang tersebut, akan kita tentukan keliling persegi panjang. Nah, teman-teman, kita bisa lihat bahwa diperlukan 20 garis satuan panjang untuk menutupi lintasan pembentuk persegi panjang tersebut dengan dua pasang sisi yang berhadapan masing-masing memiliki jumlah garis yang sama yaitu 6 dan 4 garis satuan panjang. Nah, oleh karena itu kita bisa mengetahui rumus keliling persegi panjang yaitu panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar, atau keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas terkait luas daerah persegi panjang. Nah, ini merupakan sebuah persegi panjang. Luas daerah persegi panjang dapat kita tentukan dengan menghitung banyaknya satu satuan luas yang menutupi daerah persegi panjang. Jika persegi satuan ini menunjukkan satu satuan luas, maka luas daerah persegi panjang dapat kita tentukan dengan menghitung banyaknya persegi satuan yang menutupi daerah persegi panjang. Jadi teman-teman, banyaknya satu satuan luas yang memenuhi daerah persegi panjang, itulah yang kita sebut luas daerah persegi panjang. Nah, teman-teman, coba kita perhatikan sebuah persegi panjang berikut dan persegi satuan berikut. Persegi satuan ini kita gunakan untuk menutupi daerah persegi panjang. Nah, teman-teman, selanjutnya mari kita perhatikan persegi panjang yang sama tetapi hanya kita tutupi oleh persegi satuan pada bagian yang mewakili baris dan kolom.
Nah, teman-teman, kolom di sini merupakan panjang atau P dan baris adalah lebar atau L. Coba kita kalikan jumlah persegi satuan yang mewakili baris dan kolom. Nah, teman-teman, dari perbandingan tersebut, kita bisa lihat bahwa hasil perkalian jumlah persegi satuan yang mewakili kolom atau panjang dan baris atau lebar dengan banyak persegi satuan yang menutupi daerah persegi panjang memiliki hasil yang sama. Oleh karena itu, teman-teman, luas daerah persegi panjang bisa kita simpulkan bahwa L sama dengan panjang kali lebar. Nah, luas daerah persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Nah, teman-teman, berikutnya akan diperjelas lagi. Di sini kita bisa melihat 3 persegi panjang. Ada persegi panjang A, B, dan C. Nah, persegi satuan tersebut kita menutupi daerah persegi panjang. Kita menghitung banyak persegi satuan yang dibutuhkan untuk menutupi masing-masing daerah persegi panjang tersebut. Nah, untuk persegi panjang A terdapat 18 persegi satuan yang menutupi. Untuk persegi panjang B terdapat 12 persegi satuan yang menutupi. Dan untuk persegi panjang C terdapat 20 persegi satuan yang menutupi. Nah, berikutnya kita perhatikan persegi panjang yang sama tetapi hanya ditutupi oleh persegi satuan pada bagian yang mewakili kolom atau panjang dan baris atau lebar. Nah, teman-teman, coba kita kalikan jumlah persegi satuan yang mewakili baris dan kolom. Ternyata, teman-teman, kita bisa lihat bahwasanya banyaknya persegi satuan yang menutupi daerah persegi panjang sama dengan jumlah persegi satuan yang mewakili baris dikali jumlah persegi satuan yang mewakili kolom. Nah, dari kedua tabel tersebut kita bisa simpulkan bahwa hasil perkalian jumlah persegi satuan yang mewakili kolom atau panjang dan baris atau lebar dengan banyak persegi satuan yang menutupi daerah persegi panjang memiliki hasil yang sama. Oleh karena itu, luas daerah persegi panjang adalah panjang kali lebar atau L sama dengan P kali L. Nah, berikut adalah persegi. Persegi adalah sebuah bangun datar yang mempunyai sisi yang sama panjang dan memiliki 4 buah titik sudut siku-siku. Nah, teman-teman, kita bisa melihat contoh bangun datar persegi di bawah ini. Nah, berikut kita akan membahas terkait keliling persegi. Keliling persegi adalah panjang lintasan pembentuk persegi tersebut. Nah, kita misalkan garis-garis ini menunjukkan satu satuan panjang. Dengan menggunakan garis-garis satuan panjang tersebut, kita akan menentukan keliling persegi. Teman-teman, kita bisa lihat bahwa diperlukan 16 garis satuan panjang untuk menutupi lintasan pembentuk persegi dengan setiap sisi memiliki jumlah garis yang sama, yaitu 4 garis satuan panjang. Maka teman-teman, keliling persegi adalah
S tambah S tambah S tambah S, atau 4S. Karena pada gambar ini kita bisa lihat bahwa garis satuan panjang yang menutupi lintasan persegi pada setiap sisinya memiliki jumlah garis yang sama, yaitu 4 garis satuan panjang. Luas daerah persegi. Perhatikan persegi berikut ini. Luas daerah persegi dapat ditentukan dengan menghitung banyaknya satu satuan luas yang menutupi daerah persegi. Jika persegi satuan ini menunjukkan satu satuan luas, maka luas daerah persegi dapat ditentukan dengan menghitung banyaknya persegi satuan yang menutupi daerah persegi. Perhatikan persegi dan persegi satuan berikut ini. Tutupilah persegi tersebut dengan persegi satuan yang tersedia. Perhatikan persegi yang sama, tetapi hanya ditutupi oleh persegi satuan pada bagian yang mewakili baris dan kolom. Kolom persegi adalah sisi, baris persegi adalah sisi. Keduanya sama-sama disebut sisi karena memiliki nilai satuan panjang yang sama. Kalikanlah jumlah persegi satuan yang mewakili baris dan kolom. Bandingkanlah hasil perkalian tersebut dengan banyaknya jumlah persegi satuan yang menutupi daerah persegi sebelumnya. Apakah hasil perkalian kolom dan baris tersebut sama dengan banyaknya persegi satuan yang menutupi daerah persegi? Dari perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa hasil perkalian jumlah persegi satuan yang mewakili kolom dan baris dengan banyaknya persegi satuan yang menutupi daerah persegi memiliki hasil yang sama. Maka, luas daerah persegi adalah sisi dikali sisi. Perhatikan persegi-persegi berikut ini dan persegi satuan. Tutupilah persegi-persegi tersebut dengan persegi satuan yang tersedia. Hitunglah banyak persegi satuan yang dibutuhkan untuk menutupi masing-masing daerah persegi tersebut. Banyaknya persegi satuan dapat kita lihat dari tabel. Untuk persegi A, banyaknya persegi satuannya yaitu 9, persegi B 25, dan persegi C 16. Lalu, perhatikanlah persegi yang sama, tapi hanya ditutupi oleh persegi satuan pada bagian yang mewakili kolom dan baris. Kemudian, kalikanlah jumlah persegi satuan yang mewakili baris dan kolom. Dari tabel dapat kita lihat bahwa untuk persegi A, banyaknya persegi satuan yang dibutuhkan untuk mengisi baris dan kolom yaitu 3 dikali 3, persegi B 5 dikali 5, dan persegi C 4 dikali 4. Bandingkanlah hasil tersebut. Dari kedua tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil perkalian jumlah persegi satuan yang mewakili kolom dan baris dengan banyaknya persegi satuan yang menutupi daerah persegi memiliki hasil yang sama. Maka, luas daerah persegi adalah sisi dikali sisi. Selanjutnya, segitiga. Segitiga adalah sebuah bangun datar yang terdiri dari 3 sisi garis lurus dengan 3 titik sudut yang berjumlah 180 derajat. Keliling segitiga. Perhatikan segitiga berikut ini. Terdapat sisi dari segitiga tersebut
yaitu sisi A, sisi B, dan sisi C. Garis merah pada sisi luar segitiga merupakan lintasan pembentuk segitiga. Karena keliling segitiga adalah panjang lintasan pembentuk segitiga tersebut, maka rumus keliling segitiga yaitu sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Selanjutnya, luas daerah segitiga. Perhatikan sebuah segitiga sembarang berikut ini. Potong menurut garis tengah tinggi. Dari hasil potongan tersebut, dapat kita lihat bahwa bangun datar yang terbentuk adalah bangun segitiga dan trapesium. Selanjutnya, pada bangun segitiga, potonglah menurut garis tinggi, sehingga terbentuk dua buah segitiga. Dari potongan-potongan segitiga tersebut, kita gabungkan pada trapesium. Ternyata, luas segitiga sama dengan luas persegi panjang. Lebar persegi panjang sama dengan setengah tinggi segitiga, dan panjang persegi panjang sama dengan alas segitiga. Karena luas segitiga sama dengan luas persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar, maka untuk luas segitiga yaitu alas dikali setengah dikali tinggi. Sehingga rumus luas daerah segitiga yaitu 1/2 alas dikali tinggi. Selanjutnya, perhatikan dua buah segitiga siku-siku berikut ini. Susun kedua segitiga tersebut sehingga membentuk persegi panjang. Karena dua segitiga sudah berbentuk persegi panjang, maka alas segitiga sama dengan panjang persegi panjang, dan tinggi segitiga sama dengan lebar persegi panjang. Dapat dilihat bahwa dua luas segitiga sama dengan luas persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar atau sama dengan alas dikali tinggi. Sehingga untuk rumus luas daerah sebuah segitiga adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi. Selanjutnya, perhatikan dua buah segitiga berikut ini. Gabungkanlah kedua segitiga tersebut sehingga berbentuk jajar genjang. Alas segitiga sama dengan alas jajar genjang, dan tinggi segitiga sama dengan tinggi jajar genjang. Dapat dilihat bahwa luas daerah dua segitiga sama dengan luas daerah jajar genjang. Luas dua segitiga sama dengan luas jajar genjang, yaitu alas dikali tinggi. Maka, rumus luas daerah sebuah segitiga adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi. Jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh dua pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya, dan memiliki dua pasang sudut yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Luas daerah jajar genjang. Perhatikan jajar genjang berikut ini. Potong menurut garis tinggi sehingga terbentuk dua buah bangun datar. Bentuklah potongan-potongan tersebut sehingga terbentuk persegi panjang. Dapat dilihat bahwa panjang sisi alas jajar genjang sama dengan panjang persegi panjang, sedangkan tinggi jajar genjang sama dengan lebar persegi panjang. Maka rumus luas jajar genjang sama dengan rumus luas persegi panjang.
Luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar, sehingga luas daerah cacar genjang sama dengan alas dikali tinggi. Selanjutnya, trapesium. Trapesium adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang 2 diantaranya saling sejajar namun tak sama panjang. A dan B adalah sisi-sisi sejajar trapesium. D adalah tinggi trapesium. Jenis-jenis trapesium yaitu trapesium sembarang, trapesium sama kaki, dan trapesium siku-siku. Keliling trapesium. Perhatikan trapesium berikut ini. Garis putih pada sisi luar trapesium merupakan lintasan pembentuk trapesium. Karena keliling trapesium adalah panjang lintasan pembentuk trapesium tersebut, maka rumus keliling sebuah trapesium adalah sisi AB tambah sisi BC tambah sisi CD tambah sisi AD. Luas daerah trapesium. Perhatikan dua buah trapesium berikut ini. Bentuklah dua buah trapesium ini sehingga terbentuk persegi panjang. Panjang persegi panjang sama dengan A tambah B, dan lebar persegi panjang sama dengan T. Dapat dilihat bahwa luas dua trapesium sama dengan luas persegi panjang. Karena luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar, maka luas dua trapesium sama dengan A tambah B dikali T. Maka rumus luas daerah sebuah trapesium adalah 1/2 dikali jumlah sisi sejajar dikali T. Selanjutnya, bangun datar layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang rusuk yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut. Pada layang-layang, terdapat dua diagonal, di mana salah satu diagonalnya dapat membagi dua bagian sama besar diagonal lainnya. Keliling layang-layang. Perhatikan layang-layang ABCD berikut ini. Panjang sisi AB sama dengan panjang sisi BC dan kita namakan dengan A, sedangkan panjang sisi AD sama dengan panjang sisi DC dan kita namakan dengan B. Keliling layang-layang adalah panjang lintasan pembentuk layang-layang tersebut. Maka dapat kita simpulkan bahwa rumus keliling layang-layang adalah sisi AB tambah sisi BC tambah sisi CD tambah sisi AD sama dengan A tambah A tambah B tambah B sama dengan 2 kali A tambah B. Luas daerah layang-layang. Perhatikan dua layang-layang A dan B yang kongruen berikut ini. Panjang diagonal A layang-layang tersebut adalah 5 satuan, dan panjang diagonal B-nya adalah 4 satuan. Kita potong layang-layang A pada kedua diagonalnya, lalu hasil potongannya kita susun pada layang-layang B seperti berikut ini. Maka dapat dilihat bahwa dua buah layang-layang sama dengan sebuah persegi panjang, dengan panjang persegi panjang adalah diagonal A layang-layang tersebut, dan lebar persegi panjang adalah diagonal B layang-layang. Maka luas dua buah bangun layang-layang sama dengan luas persegi panjang, sama dengan panjang kali lebar, sama dengan diagonal A kali diagonal B. Jadi, luas sebuah layang-layang adalah 1/2 kali diagonal A kali diagonal B. Selanjutnya, bangun datar belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah sudut
masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Belah ketupat memiliki dua diagonal yang sama panjang. Keliling belah ketupat. Perhatikan belah ketupat ABCD berikut ini. Terdapat 4 sisi dari belah ketupat tersebut, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD, di mana panjang keempat sisi tersebut sama. Keliling belah ketupat adalah panjang lintasan pembentuk belah ketupat tersebut. Maka, rumus keliling belah ketupat adalah sisi AB tambah sisi BC tambah sisi CD tambah sisi AD sama dengan S tambah S tambah S tambah S atau 4 kali S. Luas belah ketupat. Perhatikan belah ketupat A dan B yang kongruen berikut ini. Kita potong belah ketupat A pada diagonal-diagonalnya dan disusun pada belah ketupat B menjadi bentuk seperti ini. Dapat dilihat bahwa luas daerah dua belah ketupat sama dengan luas daerah sebuah persegi panjang, di mana diagonal A belah ketupat merupakan panjang persegi panjang dan diagonal B belah ketupat merupakan lebar persegi panjang. Sehingga rumus luas dua buah belah ketupat adalah diagonal A kali diagonal B. Jadi, rumus luas sebuah belah ketupat adalah 1/2 kali diagonal A kali diagonal B. Berikutnya, lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup, di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Suatu titik tertentu itu disebut dengan titik pusat. Perhatikan gambar lingkaran berikut ini. Titik O disebut sebagai titik pusat lingkaran. Garis lurus yang menghubungkan antara dua titik pada lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran dinamakan diameter lingkaran. Garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan salah satu titik pada lengkungan lingkaran adalah jari-jari lingkaran. Dan bagian daerah lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur lingkaran yang pada gambar digambarkan dengan daerah warna merah adalah juring lingkaran. Berikutnya, keliling lingkaran. Perhatikan lingkaran berikut ini. Sesuai dengan konsep keliling bangun datar, keliling lingkaran adalah panjang lintasan pembentuk lingkaran tersebut. Terdapat titik A pada lengkungan lingkaran. Titik A di sini adalah salah satu titik pada sisi lengkungan lingkaran. Jika kita memotong lingkaran pada titik A dan hasil potongannya kita bentangkan, akan menjadi garis AA aksen, di mana panjang garis AA aksen ini yang disebut sebagai keliling lingkaran. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli, perbandingan keliling lingkaran dan panjang diameter lingkaran adalah 3,141592 dan seterusnya, di mana nilai tersebut disebut pi. Maka, rumus keliling lingkaran dapat diturunkan dari rumus pi sama dengan K/D, K sama dengan pi
kali D. D sendiri adalah 2 kali R, maka rumus keliling lingkaran lainnya juga dapat ditulis K sama dengan 2πr. Selanjutnya, luas daerah lingkaran. Perhatikan lingkaran berikut ini. Bagi lingkaran menjadi 4 bagian sama besar, lalu salah satu juring lingkaran kita bagi lagi menjadi 2 bagian sama besar. Warnai setengah lingkaran dengan warna kuning dan setengah lainnya dengan warna merah. Kita potong lingkaran tersebut sesuai dengan garis-garis yang telah kita gariskan. Lalu, hasil potongannya kita susun menjadi selanjutnya kita perhatikan lagi lingkaran berikut ini. Kali ini kita akan membagi lingkaran ini menjadi 8 bagian sama besar, lalu salah satu juring lingkaran tersebut kita bagi lagi menjadi 2 bagian sama besar. Kita warnai lingkaran setengahnya dengan warna kuning dan setengahnya lagi dengan warna merah. Lalu, kita potong lingkaran tersebut sesuai dengan garis-garis yang ada. Lalu, kita susun menjadi seperti berikut ini. Selanjutnya, kita perhatikan lagi lingkaran berikut ini. Kali ini kita akan membagi lingkaran ini menjadi 16 bagian sama besar, lalu salah satu juringnya kita bagi lagi menjadi 2 bagian sama besar. Kita warnai menjadi setengah warna kuning dan setengahnya lagi warna merah. Lalu, kita potong lingkaran berikut ini dengan garis-garis yang ada. Lalu, kita susun menjadi seperti ini. Kita perhatikan lagi lingkaran berikutnya. Kali ini, kita akan membagi lingkaran berikut ini dengan 32 bagian sama besar. Lalu, salah satu juringnya kita bagi lagi menjadi 2 bagian sama besar. Kita warnai dengan 2 warna berbeda seperti sebelumnya. Lalu, kita potong lingkaran tersebut sesuai dengan garis-garis yang ada. Hasil potongannya kita susun menjadi seperti berikut ini. Lalu, mari kita bandingkan gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4 yang telah kita peroleh sebelumnya. Dari keempat gambar ini, dapat kita simpulkan bahwa jika kita membagi sebuah lingkaran menjadi juring-juring yang sangat kecil dan disusun seperti gambar-gambar di atas, maka akan diperoleh bentuk menyerupai sebuah persegi panjang. Karena susunan tersebut menyerupai bentuk persegi panjang, maka dapat disimpulkan bahwa luas daerah lingkaran sama dengan luas daerah persegi panjang, di mana sisi panjang dari susunan tersebut adalah 1/2 dari keliling lingkaran. Karena keliling lingkaran adalah 2π kali R, maka setengah dari keliling lingkaran yaitu setengah kali 2π kali R atau π kali R. Sedangkan sisi lebar dari susunan tersebut adalah jari-jari lingkaran atau R. Maka dapat kita simpulkan bahwa rumus luas daerah lingkaran sama dengan luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar sama dengan π kali R atau π R kuadrat. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang rumus luas dan keliling bangun datar. Terima kasih.